Bisa jadi BS sedang disiapkan untuk gantikan Rizik, ditulis oleh Sardi dari siwar.com. BS semakin membawa dirinya ke jurang masalah sekaligus membuat namanya kian meroket. Usai bebas dari penjara, BS kembali membuat ulah dalam skala yang jauh lebih keras, lumayan melewati batas. Karena ucapannya soal Dudung, dia dilaporkan, tapi dia tidak memperlihatkan rasa gentar. Dia terkesan menantang dan tidak takut. Setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan, BS dipanggil hari ini. Beberapa waktu lalu Polda Jabar mendatangi BS dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Tapi publik kecewa karena sikap yang terkesan segan dan tidak tegas. Apalagi Jokowi pernah memberi peringatan agar penegak hukum jangan menggadaikan wibawa dengan sowan ke pelanggar hukum. Tidak lama setelah itu, seorang jenderal TNI mendatangi kediaman BS dan menjadi sebuah perdebatan panas tersendiri di media sosial. Kedua orang, yaitu Jenderal TNI dan BS, terlibat debat sengit. Jenderal TNI tersebut adalah Brigjen TNI Ahmad Fauzi, Komandan Korem atau Danrem 061 Surya Kencana. Selaku Danrem di wilayah itu, Brigjen TNI Ahmad Fauzi mengingatkan BS untuk menjaga ucapannya. Ini nggak akan terjadi kalau Bapak menjaga kalimat Bapak, kata anggota TNI dalam video yang beredar. Saya menjaga kalimat saya, balas BS. Adapun maksud dan tujuan Brigjen TNI itu datang ke kediamannya usai mendapat pesan. Pesan dari siapa? Tegas BS. Dari saya selaku penguasa wilayah. Sudah tugasnya Pak, Bapak berikan ceramah yang baik kepada, kata anggota TNI itu. Debat itu kemudian menyinggung nama kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. BS tegaskan Dudung harusnya jangan usik-usik masalah agama. Tugas saya memberikan ceramah. Tugasnya Dudung jangan ngutip-ngutip masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Artinya apa? Jangan mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Itu ranah kita, kata Bahar. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong, balas Ahmad Fauzi. Pengacara BS Aziz Yanuar melempar tudingan bahwa kedatangan Danrem ke pondok pesantren kliennya untuk memberikan ultimatum penjemputan paksa. Dia menyesalkan penjemputan tersebut karena memberi teror kepada warga. Hal itu sudah dibantah. Sebelumnya pondok pesantren BS dilempari 3 kepala anjing. Buntu dari itu, pondok pesantren dijaga ketat 24 jam dan dikabarkan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Mungkin sebagian dari pembaca bertanya-tanya, mengapa BS seberani itu menentang pemerintah dan aparat? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah karena dukungan massa dari pendukungnya. Massa dikipasi dengan sentimen agama. Pendukungnya sudah pasti akan membela BS mati-matian karena narasi wajib membela ulama. Massa dijadikan perisai, diharapkan akan melindungi BS. Tapi kemungkinan ini kurang meyakinkan karena pembelaan massa pendukung tidak menjamin keamanan. Rizik adalah contoh di mana ribuan pendukung tak mampu membendung pemerintah untuk menangkap dan membubarkan ormasnya. Kemungkinan kedua adalah ada kekuatan besar yang membackup BS. Jika tidak ada elit top yang menyokong, tidak mungkin BS mau begitu menjerumuskan dirinya ke jurang masalah. Dari sini ada kemungkinan lain, yaitu BS bersuara mengambil alih posisi Rizik atau memang dia sudah diplot untuk menggantikan Rizik. Rizik bisa dikatakan sudah tamat. Meskipun nanti keluar dari penjara, Rizik mungkin takkan mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula dia sudah tua, tak ada gunanya lagi berlagak garang dan cari penyakit. Maka dari itu, BS adalah salah satu yang cocok untuk menggantikannya. Darah muda masih gampang mendidih, emosi masih suka bablas. Basis massa pendukung yang sama tentulah tidak sulit bagi BS. Apalagi mereka ini sering dijadikan sebagai alat politik sejumlah elit. Kalau dibiarkan tanpa pemimpin, rasanya tidak mungkin. Ini sesuatu yang terlalu menggiurkan untuk dibiarkan lenyap begitu saja. Tinggal pakai baju ulama, pendukungnya sudah bisa dipengaruhi, bahkan diprovokasi untuk berbuat konyol. Apalagi tahun politik adalah saatnya panen raya. Makanya pemerintah dan aparat tidak perlu segan untuk melakukan penindakan. Kalau tidak, akan lahir BS-BS lainnya di wilayah lain. Mereka mudah besar kepala jika diberi celah sedikit saja. Bagi kelompok BS, ini adalah tantangan kepada negara. Bagi pemerintah, ini adalah ujian apakah mampu menjaga wibawa atau tidak. Bagaimana menurut Anda?